Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran Al-I'rab an Qawaidil I'rab karya Imam Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala. Kita sudah masuk kemarin di jenis yang kelima, apa yang datang di atas 5 sisi. Itu ada 2. Kita sudah ambil 1 yaitu ayu. Kita sudah ambil 1 yaitu apa? Ayu. Sekarang kita ambil yang kedua. Kata beliau rahimahullah, as-saniyatu, yang kedua, lau. Sudah lewat bersama kita laula. Kalau laula punya berapa sisi? 3 atau 4? 4 atau 3? Hah? Ini 5, saudara. Hah? 4. Ini yang 5 ini laula. Lau, itu laula yang kita tanyakan. Iya. Jadi beda laula sama lau. Sisi i'rabnya. Itu bedakan. Jadi kalau ada lau masuk la, beda sisinya. Terus lau tanpa la, sisinya beda. Lau tanpa la 5. Kita lihat apa saja. Fa'ahadu aujuhiha. Salah satu sisinya. Antakuna harfa syartin fil madi. Masya Allah. Dia merupakan harfu syartin pada madi. Biasanya datang pada apa? Fil madi. Masuk pada fi'il madi. Dia bermakna harfu syartin. Dan ini fil ghalib kebanyakannya. Misalnya kita tuh sudah contohkan dulu waktu laula. Lau ja'a Zaid ja'a Amr. Itu kan huruf apa itu? Huruf apa itu? Syarat. Kalau Zaid datang Amr. Aman? Itu yang pertama. Ini kebanyakannya nomor 1 ini. Fayuqalu fiha, maka dikatakan padanya ketika dia menjadi huruf syarat i'rabnya harfun yaqtadim tina ma yalihi wastilzamahu litalihi. Nah, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kata beliau, lau itu dalam i'rab secara maknanya harfun dia huruf. Jadi itu lau huruf 1. Yang tadi mengharuskan imtina'i ma yali, ia mengharuskan tidak ada apa yang setelahnya. Wastilzamuhu litali, dan dia mengharuskan apa yang setelahnya. Iya. Apa yang imtina' mayali, apa yang mengharuskan tidak ada, tidak terhalanginya apa yang setelahnya, dan mengharuskan apa yang setelahnya lagi. Yali yang langsung setelahnya. Tali setelahnya. Jadi beda itu yali sama tali. Kalau yali yang jatuh langsung setelahnya. Paham kan? Yang jatuh langsung setelahnya. Kalau tali setelahnya itu dia. Paham kan? Kalau mau lebih mudah lagi, yali maksudnya fi'il syaratnya. Tali jawaban syarat. Itu lebih mudah sebenarnya. Iya. Jadi yak tadi imtina'i syartihi wastilzam jawab syart. Mengharuskan tidak adanya apa yang setelahnya dan juga mengharuskan apa yang setelahnya lagi, itu jawabannya. Iya. Ini sebenarnya terlalu sulit juga ya, walaupun beliau anggap yang seperti ini katanya yang lebih bagus dipakai. Sebenarnya ada yang lebih mudah sebenarnya. Ada yang lebih mudah yang anak syaratkan pada laula dulu.
harfu wujud li wujud. Itu lebih pendek. Huruf yang menunjukkan ada karena ada. Kalau ini huruf yang menunjukkan setelahnya itu yang setelahnya mengharuskan terjadinya apa yang setelahnya lagi. Cuma belum anggap ini yang lebih bagus kalau Ibnu Hisham. Kalau ulama bahasa lain, lau harf wujud li wujud. Huruf yang menunjukkan ada, jawaban syarat kan ada apa? Syarat. Ini kan ada syarat. Nah contoh. Belum contohkan dulu, walau syi'na. Iya, la rafa'nahu biha. Ya kan? Kita tulis contoh ini supaya kita paham. Walau si la rafa'na. Ini dua saja dulu. Ya, walau. Iya. Hah? Apa? Iya, saya cuma dulu dengan itu. Saya mau di syahidnya dulu. Saya tahu dia anakmu saya sudah. Kita cuma mau dulu fiilnya supaya tidak banyak cabangnya. Nih ya. Jadi syi'na ini fiil pertama. La rafa'na ini fiil kedua. Dipanjang fiil yang kedua. Ini disebut apa? Fiil syarat. Ini disebut fiil siapa? Syarat. Paham kan? Iya. Perhatian tadi i'rabnya lau. Dibilang pengertian artinya si lau syi'na. Jika kami ingin, kami akan mengangkat dia dengan sebab hal itu. Jika kami ingin, kami akan mengangkat dia. Jika kami ingin, tapi karena tidak ada keinginan, tidak ada ya. Paham kan? Kan jika kami ingin, kami akan mengangkatnya. Tadi apa dia bilang? Apa belum bilang? Harbun intina mayali, tidak adanya setelahnya mengharuskan juga tidak ada setelahnya lagi. Paham? Tidak adanya kehendak dari Allah, maka tidak ada apa yang terangkat. Paham? Lawannya, kalau ada kehendak akan terangkat. Sama dengan contoh sebelumnya, contoh mudah kita. Contoh mudah kita, lau ja'a Zaid ja'am. Kalau Zaid tidak datang aman. Kalau Zaid datang aman. Itu maksudnya. Dipahami ini, kalau tidak ada masyiah, tidak ada rafa. Kalau ada masyiah, berarti ada rafa. Paham kan? Ini terkait dengan orang-orang yang mengangkat kepalanya terhadap kitab atau tidak. Paham kan? Kalau kami kehendaki, mereka akan diangkat dengan sebab Alkitab itu yang sebelumnya diturunkan. Tapi karena tidak ada kehendak, maka mereka tidak terangkat. Paham ini huruf lau? Kalau ada kehendak, ada terangkat. Kalau tidak ada, tidak. Itu keharusannya. Tidak ada ini belum kelihatan. Intinya, yani tidak ada ini yang setelah ini mengharuskan tidak ada juga setelahnya lagi. Ini dibilang yani. Ini bilang apa? Yani. Ini dibilang apa? Tali. Jadi ada yani, ada tali. Tambah huruf, tambah jauh. Yani setelahnya langsung. Tali tambah alif. Setelahnya. Tahu setelahnya? Paham kan? Kan ada setelahnya. Kemudian ada setelahnya lagi. Itu kalau ucapan penulis. Kalau antum mau ya bilang saja. Maksudnya itu setelahnya, syaratnya. Setelahnya lagi maksudnya jawaban syarat. Paham bilang? Yakin? Kayaknya belum. Paham. Siapa lagi? Jawaban syaratnya yang boleh dipisah. Maksudnya?
Boleh, enggak apa-apa. Terletak 5 kilometer setelahnya. Enggak apa-apa. Maksud antum kan? Iya kan sekarang. Kalau zaman sekarang, maksudnya apakah harus terletak setelahnya ini? Enggak harus. Kan saya bilang boleh 5 kilometer setelahnya. Misalnya ada paragraf kan 5 kilometer jauhnya. Enggak harus. Paham kan? Enggak harus. Terus makna ayat belum jelaskan. Ini yang bikin panjang, belum tidak hanya jelaskan sisinya, belum jelaskan juga makna ayat. Falau huna dalatun ala amroin. Maka lau di sini menunjukkan atas dua perkara. Ini penting juga dari sisi tafsir, bagus. Lau di sini menunjukkan dua makna. Ahaduma salah satunya. Anna masyiatallahi li rabbi hadil al-munsalih manfiyatun. Salah satunya adalah kehendak Allah untuk mengangkat yang rendah ini, itu tidak ada. Dinafikan. Allah tidak menginginkan orang itu diangkat. Ya. Wa yalzamu min hadza ayakunu raf'uhu manfiyan. Dan ini mengharuskan ketinggiannya itu tidak ada. Karena Allah tidak berkehendak, pasti dia tidak akan terangkat. Karena la sababalahu illal masyiah wa qad intafat. Karena tidak ada sebabnya kecuali kehendak Allah. Betul enggak? Kan sebab orang ditinggikan itu karena Allah kehendaki. Sekarang Allah tidak menghendaki mereka tinggi. Berarti apakah bisa tinggi? Tidak akan bisa. Ini kandungan pertama. Kan Allah bilang, jika kami mau, jika kami berkehendak, kami akan mengangkat dia. Jika kami berkehendak, berarti apa? Sudah dikehendaki atau tidak? Tidak, begitu maksudnya. Paham kan? Jika kami berkehendak, maka kami akan mengangkat. Tapi ini tidak dikehendaki. Ya, ini kedudukan kandungan pertama. Wahada bikilapi. Ini belum contohkan yang lain. Ini tadi karena cuma ada satu sebab. Ini contoh ini cuma ada satu sebab. Sebabnya dia terangkat apa? Sebabnya dia terangkat apa? Masyiah. Ini kalau punya satu sebab. Kalau punya banyak sebab tentunya tidak. Paham kan? Lihat kata belum. Wahada bikilap. Ini berbeda dengan contoh. Laulam yaqafillah lam ya'sihi. Seandainya dia tidak takut kepada Allah, dia tidak akan bermaksiat kepadanya. Jika dia tidak takut kepada Allah, dia tidak akan bermaksiat. Paham kan? Ucapan ini. Sekarang, orang tidak bermaksiat. Sebabnya, apakah hanya karena takut kepada Allah? Sebabnya. Orang tidak berbuat maksiat. Sebabnya hanya karena takut kepada Allah atau banyak? Banyak kan? Ada orang tidak bermaksiat karena takut sama temannya. Dipahami ini. Berbeda ini contohnya. Kalau tadi memang sebab dia terangkat hanya kehendak Allah. Kalau ini banyak sebabnya orang tidak bermaksiat. Dan ucapan ini fa innahu la yalzamu min intifa'i lam yakhaf. Tidak harus kalau tidak dia tidak takut, intifa' lam yafi. Ternafikan tidak maksiat. Anda paham ini? Tidak harus ketika dia tidak takut, tidak maksiat. Atau dia takut, dia tidak maksiat. Tidak harus. Hatta yakunu qad khafa fa asab. Sampai kadang terjadi dia takut dan dia juga apa? Bermaksiat. Wadzalika li'anal intifal isyan lahu sababan. Demikian itu karena tidak ada maksiat, itu ada dua sebab. Beda kalau tadi cuma punya berapa sebab? Satu sebab. Ini dua sebab. Pertama al-khauf wa hitarikatul awam. Pertama dia tidak maksiat karena takut. Ini torikonya al-awam. Orang awam. Ini jalannya orang awam. Orang awam tidak bermaksiat kenapa? Karena takut.
Yang kedua, wal ijlal wa ta'zim. Orang ada yang tidak bermaksiat karena pengagungannya, bukan karena takut. Tapi karena apa? Pengagungannya terhadap yang dia sembah. Akhirnya dia tidak bermaksiat. Anda paham ini kan? Berarti ada berapa sebab di sini? 2 sebab. Ini terkait dengan Allah ya. Terkait dengan apa? Dengan Allah. Wahya tariqatul khawas. Ini caranya orang-orang khusus. Orang khusus itu mereka maksudnya orang-orang yang tinggi ketakwaannya. Dia bukan lagi karena takut kepada Allah. Mereka tidak bermaksiat. Tapi karena apa? Karena pengagungannya terhadap yang mereka sembah. Akhirnya mereka tidak mau jatuh dalam maksiat. Wal muradu anna Suhaiban, dan yang diinginkan bahwa Suhaiban min hadal kismi, dalam bagian ini, karena ucapan laulam yakhafillah lam ya'sihi. Ini ucapan Umar bin Khattab kepada Suhaib. Kepada apa? Suhaib. Jika dia tidak takut kepada Allah, dia tetap tidak maksiat. Maksudnya, jika Suhaib sudah hilang rasa takutnya kepada Allah, dia juga tetap tidak bermaksiat. Kenapa? Kenapa? Karena ini sahabat ini, Suhaib. Walaupun dia tidak ada rasa takutnya kepada Allah, tetap tidak maksiat. Kenapa? Karena masih ada ijlalnya. Masih ada pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ucapan Umar ini? Karena 2 sebabnya. Ada 2 sebabnya. Artinya, tidak mengharuskan tidak adanya takut, pasti dia masih maksiat. Tidak. Karena masih ada sebab lain orang tidak bermaksiat. Yaitu pengagungan terhadap Allah. Kan? Sama dengan orang yang lagi bersendiri. Dia tidak bermaksiat. Kan tidak ada yang lihat. Paham kan? Tapi dia tidak maksiat karena ada udara yang masuk di ruangannya. Pengagungan terhadap yang memberikan apa? Nikmat. Akhirnya dia tidak jadi maksiat. Bukan karena takut. Kan dia sendiri. Tapi karena apa? Dia menghargai pemberian Allah kepadanya. Akhirnya dia tidak jadi maksiat. Berarti sebab dia tidak maksiat bukan karena takut. Tapi karena apa? Pengagungan. Anda paham ini? Nah, ini yang khawas. Caranya orang khusus, orang wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu law qaddara qulubuhu minal khauf anil khauf. Yaitu bahwasannya seandainya ditakdirkan beliau kosong dari rasa takut, lam taqwa minhu maksiyah, maka tidak terjadi darinya apa? Maksiat. Fakaifa wal khauf hasilah. Bagaimana lagi kalau ada dicampur rasa takut? Sudah takut kepada Allah, terus ada rasa apa? Pengagungan. Berarti berapa sebabnya? 2. Dipahami kan? Dipahami ini? Jelas ya? Sama dengan orang bilang begini, seandainya dia tidak kentut, tidak batal wudunya. Sekarang apakah kalau ada orang tidak kentut, dipastikan wudunya tidak batal? Belum tentu, kan ada sebab pembatal lain. Ada pembatal lain, itu maksudnya. Ada yang 1 sebab, ada yang punya 2 sebab, bahkan ada yang punya banyak sebab. Ada yang punya banyak sebab. Tidak mengharuskan tidak adanya itu 1 sebab, berarti tidak ada juga itu. Belum, tidak harus. Itu kalau hanya punya 1 sebab. Di ayat tadi itu cuma 1 sebabnya. Cuma apa? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan yang ini. Wa min huna, dan dari sinilah, yaitu dari penjelasan apa yang disebutkan itu tadi, ya tabayyana fasad qaulul muribin, katanya Ibn Hisham, jelas salahnya ucapan orang-orang meng'irab inna lau harfum tina limtina. Ada mereka yang bilang pendek saja, harfum tina limtina, huruf yang menunjukkan tidak ada karena tidak ada. Pendek, sebenarnya ini mereka ingin meringkas dalam meng'irab. Harfum tina limtina, huruf yang menunjukkan tidak ada untuk tidak, karena tidak ada. Nah, seperti mereka bilang, lau ja'a Zaid la ja'a Amr. Jika Zaid datang, akan datang apa? Amr. Artinya, jika tidak, maka tidak. Itu namanya imtina limtina. Kalau belum lebih memilih yang tadi. Wastawab, yang benarnya, annaha la tata'arrudu laha ilam tina'il jawab wala ila thubutihi. Yang benarnya kata beliau, dia tidak menyinggung, ya, tidak ada sama sekali hubungannya dengan imtina'il jawab, tidak adanya jawabannya. Wala ila thubutihi, dan tidak ada pula yang menunjukkan tetapnya jawabannya. Wa inna malaha ta'arrudun limtina'is syar.
Dia cuman membicarakan syaratnya. Syaratnya itu yang ini. Iya nih. Kan? Dia memang enggak. Dia fokus pada ini syaratnya. Paham kan? Dia fokus pada apa? Syaratnya untuk setelahnya. Jadi kalau bilang apa? Wa inna malaha ta'arul imtina asyarat. Artinya karena tidak ada ini syaratnya, maka otomatis jawabannya pasti itu secara keharusan, wastilzam. Secara apa? Keharusan. Paham? Kita tidak langsung ke sini. Tidak langsung ke rompaan. Kita gimana dulu? Urus dulu apa? Syaratnya. Karena kapan ada syarat berarti nanti akan terjadi juga di mana? Di syarat. Di jawaban syarat. Kan belum bilang wastilzamuhu litali. Dan mengharuskan apa yang setelah. Dipahami kan? Iya. Kalau dibilang harbum tina limtina berarti kita urus berapa? 2 kan? Jawaban dan syarat dan jawabannya. Kalau beliau hanya fokus pada apa? Syaratnya saja. Karena memang kan kalau kami kehendak maka akan terangkat. Otomatis itu setelahnya. Kalau kami tidak berkehendak tidak akan terangkat. Kan setelahnya secara keharusan. Itu yang beliau katakan. Ini agak panjang dia sisi yang pertama ini. Iya. Fa'ilam yakun lil jawab sababun sibadalika syarat. Kalau tidak ada bagi jawaban itu sebab kecuali syarat itu lazima min tifa'i intifa'uhu. Maka mengharuskan tidak adanya syaratnya maka tidak ada apa? Jawaban. Ini kalau hanya punya apa? Hanya punya apa? Satu sebab. Nah, lau kanat syamsu taliatan lakana an-naharu mawjuda. Lihat. Contoh lain. Kalau matahari terbit maka akan ada siang. Sekarang, adanya siang, berapa sebabnya? Itu pertanyaannya dulu. Adanya siang, berapa sebabnya? 1, apa itu? Matahari terbit. Kalau kita pasang lampu yang menerangi dunia ini Makassar, apa kita akan bilang siang kalau terang? Tidak kan? Cuma 1 sebabnya, apa itu? Terbitnya matahari. Sekarang, kalau matahari tidak ada? Tidak ada siang walaupun terang. Kita tidak bilang malam. Betul nggak ini? Ini contoh yang 1 sebab. Wa in kana lahu sababun akhar, kalau dia punya sebab lain juga, maka lam yalzam min intifa'ihi intifa'ul jawab wala thubutuhu. Tidak mengharuskan tidak adanya dia, tidak ada jawabannya, tidak pula tetapnya jawabannya. Paham kan? Karena dia punya 2 sebab atau lebih. Contoh, nah, lau kanatis syamsu tali'atan, sama ya. Lau kanatis syamsu tali'atan kanat dau mawjudah. Kalau matahari terbit, maka cahaya akan ada. Apakah adanya cahaya harus ada matahari? Nah, kita sekarang tidak ada matahari tapi ada cahaya. Kenapa? Ada lampu. Karena beda itu siang sama cahaya. Kalau cahaya, biar bukan matahari bisa ada. Paham berarti? Berarti tidak mengharuskan. Tidak mengharuskan kalau matahari tidak terbit tidak ada cahaya. Paham kan? Karena dia punya berapa sebab? 2. Cahaya itu dari matahari, bisa juga dari yang lain. Itu kalau cahaya. Beda kalau tadi siang. Iya. Laulam minhu laulam yaqbillah lam ya'sihi. Sama ini. Seandainya dia tidak takut kepada Allah, dia tidak maksiat. Kenapa? Karena maksiat itu tidak harus dia takut. Karena ada sebab lain. Jelaskan, ini makna yang pertama. Dalam untuk lau. Ini panjang yang pertama. Yang kedua, al-amru tsani, perkara yang kedua, yaitu yang ditunjukkan oleh lau. Mimma dalat alaihi lau, di antara yang ditunjukkan oleh lau fil mithalil mazkur, dalam contoh yang disebutkan, anna thubutal masyiati mustalzimun li thubuti raqi daruratan. Bahwasanya adanya kehendak Allah itu mengharuskan adanya ketinggian secara darurat. Betul enggak? Betul enggak ini? Kan Allah bilang kan, walau syi'na, jika kami berkehendak, kami akan mengangkatnya. Kan tadi yang pertama, karena Allah tidak berkehendak, maka tidak terangkat. Sekarang, kalau Allah berkehendak, pasti akan apa? Terangkat. Secara apa? Darurat.
Kan tidak ada yang bisa menahan kalau Allah kehendaki untuk diangkat. Betul nggak? Paham ya? Ini penunjukan yang kedua. Maknanya Masya Allah. Li'annal masyi'ata sababun. Karena kehendak Allah itu adalah sebab. Waraqu musabbabun. Dan ketinggian itu yang disebabkan. Berarti adanya kehendak Allah nanti untuk mengangkatnya. Pasti dia terangkat. Karena itu disebabkan. Sabab artinya sebab. Musabab yang disebabkan. Yang disebabkan. Wahadanil maknayan. Ya. Tadammanat humal ibaratun makkurah. Dua makna ini terkandung dalam ibarat yang disebutkan. Inilah kenapa ya Ibn Hisham memilih ini ibarat yang tadi. Apa beliau bilang tadi? Harpun. Ya. Yaqtadim bina'i ma yali wastilzamahu litali. Beliau bilang mengharuskan apa yang setelahnya. Mengharuskan apa yang setelahnya. Ini kenapa belum pilih itu supaya mencakup semuanya. Karena kalau harfum tina lim tina langsung begitu, huruf yang menunjukkan tidak ada. Misalnya kita praktekkan ini ya. Harfum tina lim tina kan. Huruf yang menunjukkan tidak adanya kehendak, maka tidak ada apa? Ketinggian. Kan begitu. Pas kan? Kalau lim tina kalau satu sebab cocok imtina lim tina. Kalau dia punya dua sebab, apakah harfum tina lim tina? Kan belum tentu. Ya kan? Kalau punya dua sebab kan bisa saja harfum tina lim wujud. Ada bang? Huruf yang menunjukkan tidak, tapi untuk ada. Kan dia punya berapa sebab? Dua sebab. Itu masalahnya. Jadi kenapa belum lari dari ta'bir imtina lim tina? Untuk menjaga nanti kalau dia punya dua sebab. Kalau dia punya apa? Dua sebab. Paham ini pilihannya? Itu kenapa dipilih begitu. Padahal lebih susah. Lebih panjang. Lebih susah dan lebih panjang. Karena ini sisi pertama. Itu yang paling panjang karena beliau singgung maknanya dan bandingkan dengan contoh lain. Wasani sisi yang kedua. Antakuna harfu syartin fil mustaqbali muradifan li'in. Masya Allah. Dia itu bisa bermakna huruf syarat fil mustaqbal. Syarat pada apa yang akan datang. Muradifan li'in. Dia sinonim dengan in. Dia sinonim dengan in. Illa annaha la tajzimu. Itu saja. Hanya saja dia tidak menjazim. Kan kalau in apa? Menjazim. Lau ini tidak menjazim. Paham kan? Kan antum bilang begini. In tusafir usafir. Apa maknanya? Jika kamu bersafar, saya akan bersafar. Kan begitu? Sama juga dengan lau. Lau tusafiru usafiru. Bedanya satu menjazam, satu tidak. Kalau kamu safar, saya akan safar. Paham ini? Dia muradifnya lau. Muradifnya apa? In. Tahu muradif ya? Sinonimnya. Sama makna, beda lafaz. Mudah. Kaqoli wal yaksal ladzi law taruku ay in taruku. Maknanya hendaklah takut orang-orang yang jika mereka meninggalkannya. Maknanya in taruku ay syaruku ayatruku. Jika mereka ingin untuk meninggalkannya. Wa qalu syair dan perkataan penyair walau taltaki asdauna ba'da mautina. Walau taltaki asdauna ba'da mautina. Jika mereka mendengarkan suara-suara kami setelah kami meninggal. Apa makna in di sini? Apa makna lau di sini? In taltaki. Maknanya. In taltaki maknanya. Paham masalah? Itu sisi yang kedua. Bermakna in harfu syartin fil mustaqbal. Iya. Ketiga wasalib antakuna harfan masdarian muradifan li'an. Sisi yang ketiga dia bisa huruf masdar. Muradifnya sinonimnya apa? An. Ini masalah. Illa annaha la tansib. Hanya saja dia tidak menasab. Kalau an kan apa? Menasab fi'il mudhari. Kalau ini tidak menasab. Dan perhatikan cirinya. Belum bilang wa aksar wuku'iha ba'd.
Ini supaya antum langsung tentukan nanti dia lau huruf harfu masdar. Kebanyakan terletak setelah. Kebanyakan terletak setelah wadda. Perhatian. Kalau seandainya ada kata wadda dan tasrifnya, sudah. Lau di situ harfu masdar. Paham kan? Bimanzilati an. Lihat. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Au yawaddu. Sama tasrifnya. Nah, yawaddu ahaduhum lau yu'ammar. Lau yu'ammar. Dipahami ini kan? Ini bentuknya. Lau di sini apa? Harfu masdarin. Itu antum i'rabnya, bukan harfu imtina limtina, bukan. Ya, bukan harfu syart, tapi dia harfu apa? Harfu masdar bimanzilati an. Sama dengan an. Wa aktsaruhum la yuthbitu hadzal qism. Makanya kebanyakan mereka, itu kebanyakan ulama bahasa tidak menetapkan jenis ini, itu sisi yang ketiga ini. Wa yukharijul ayata wa nahwaha. Mereka memberikan jalan keluar terhadap ayat-ayat tadi itu yang disebutkan dan semisalnya ala hadfi maf'ul ala hadfi maf'ulil fi'li qablaha wal jawab ba'da. Berarti tetap kembali ke sebelumnya, itu di atas penghilangan maf'ul fi'il sebelumnya dan jawaban setelahnya. Anda paham? Berarti tetap kembali ke sisi yang pertama. Takdirnya lihat. Ayyawaddu ahaduhum at-ta'mira lau yu'ammaru alfasanatin la sarrahu dalik. Maksudnya itu makna kesempurnaan ayat. Jadi yawaddu ahaduhum at-ta'mira lau yu'ammaru alfasanatin la sarrahu dalik. Jadi kata yu'ammaru itu dihilangkan. Dan la sarrahu dalik itu juga dihilangkan. Jadi huruf fi'il syaratnya dan jawaban syaratnya apa? Dihilangkan maf'ul fi'ilnya dan apa? Jawabannya setelahnya. Jawabannya setelahnya. Dipahami ini? Dihilangkan alfasanatin dan la sarrahu dalik. Itu mereka katakan. Ya, kebanyakan tidak menetapkan. Aduh, paham ini? Alhamdulillah. Jadi kan Abdillah berselisih pendapat para ulama tentang lau dalam ayat ini. Lau di sini apakah harfu masdarin atau lau yang makna yang pertama tadi? Lau yang makna pertama kan dia butuh apa? Syarat dan jawabannya. Paham kan? Sekarang kebanyakan dari mereka mengatakan dia bagian yang pertama. Dia butuh kepada syarat dan jawabannya. Itu inilah syaratnya. Lau yu'ammar. Paham? Kan ayat tadi kan langsung. Yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru. Paham ini? Kan tidak ada jawaban syarat setelahnya. Iya kan? Mengharuskan mereka bilang kalau begitu di sini harus masdar. Tapi bagi yang mengatakan enggak, ini makna pertama. Terus mana jawabannya? Takdir. Itulah sarrahu dalik. Yang dihilangkan itu alfasanatin. Alfasanatin kan maf'ulnya. Paham ini? Kan lau yu'ammar. Yu'ammar. Terus alfa sanatin terus la sarrahu. La sarrahu. Paham kan? Mana yang syarat? Yu'ammar. Mana jawaban syarat? La sarrahu. Paham? Mana makmulnya ini yu'ammar yang syarat? Alfa sanad. Kata mereka dihilangkan ini alfa sanad dan la sarrahu. Bagi yang mengatakan lau di sini adalah posisi yang pertama tadi. Paham Abdillah? Dihilangkan ini al-fasanatin dan lasarruhu. Iya, mereka bilang ada jawabannya. Berarti kembali ke yang pertama kan kalau ada jawabannya. Paham? Bagi yang mengatakan tidak ada semua ini, tidak ada tentang takdirnya, maka di sini lau apa harfu masdar. Itu jadi error. Berbeda pendapat ini tentang i'rabnya lau di sini. Apakah lau di sini harfu masdar sama dengan an?
Atau lau di sini adalah posisi yang pertama? Paham? Kalau antum posisikan dia di nomor 1, berarti harus ada takdir jawabannya. Kan dia butuh syarat dan jawaban. Kalau antum jadikan an masdariyah, tidak butuh semua takdir itu. Paham ini? Siapa lagi belum paham? Kata ini berbeda pendapat dalam i'rabnya saja. Ketika antum i'rab an masdariyah, tidak ada lagi takdir. Langsung saja dia. Yang makna an, bukan dia bermakna syarat. Bukan. Keluar sudah itu. Tidak butuh lagi tali, yali. Antum paham ini? Kalau antum jadikan syarat, berarti butuh tali, ya, yali. Jelas? Rizki? Itu dia. Itu sisi yang ketiga. Tapi kebanyakan mereka tidak menetapkan. Berarti kalau antum pegang pendapat yang tidak menetapkan, nanti berarti hanya punya berapa sisi? 4 nanti. Kita lihat lagi 2 berikutnya. Ar-rabi yang keempat. Antakuna litamanni. Masya Allah. Dia bisa bermakna tamanni. Tahu tamanni ya? Bermakna laita. Tamanni. Mengharapkan sesuatu yang mustahil. Bimanzilati laita. Sama dengan laita. Illa annaha la tansibu wa la tarfa. Hanya saja dia tidak menasab dan tidak meropa. Karena laita kan apa? Menasab isim, meropa khobar. Kan dia temannya siapa? Temannya siapa? Inna. Temannya inna kan kalau laita. Lau tidak. Maknanya saja. Nah contoh. Falau anna lana karrotan panakuna. Seandainya kami punya waktu untuk kembali. Ini kan dia berangan-angan, bukan jika. Seandainya, dia berangan-angan. Seandainya kami punya waktu untuk kembali sekali lagi. Panakuna, maka kami akan menjadi. Sampai ayat setelahnya. Paham kan? Ay falaita lana karroh. Seandainya kami memiliki waktu untuk kembali. Paham maknanya di sini? Jadi maknanya di sini bukan tadi itu yang jika. Tidak butuh lagi syarat dan jawaban. Ini bermana apa? Laita. Wakila walihada nusiba panakuna. Dikatakan oleh karena itu dinasab itu nakuna. Kenapa? Masuk dengan apa itu? Siapa yang tahu? Masuk dengan an mutmarotan ba'da at-tolak. Ba'da tolak. Ya kan? Kan tamani termasuk apa? Tolak. Dipahamin. Fi jawabiha kaman tasob. Dalam jawabannya sebagaimana dinasab. Dalam jawabannya sebagaimana dinasab. Fa'afuza fi jawabi laita. Dah fa'afuza dalam jawabannya apa? Laita fi qouli ta'ala. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Kenapa fa'afuza? Mansub dengan apa? Mansub bi'an mutmarotan ba'da tolak. Fa setelah fa sababiyah. Di awal tolak. Mana tolaknya? Ya laitani. Sama laula. Berarti lau di situ sama dengan siapa? Lait. Wala dalila fi hada li jawazi ayyakuna nasbu fi, dan tidak ada dalil dalam hal ini akan bolehnya nasab pada fanakuna mitlu fi qawlihi, semisal dengannya dalam perkataannya walubsu aba'atin wa taqarru aini ahabbu ilayya min lubsi syufufi wa taqarru. Pertanyaan kita, kenapa dia dinasab? Kenapa wa taqarru? Mutmaratan wujuban. Siapa yang tahu kenapa? Apakah ada lau? Tidak ada kan? Tidak ada. Ya ini kan bukan tolak. Kan ini apa? Antum ingat di mutamimah? Ini atof ala ismin khodis. Sudah lewat kan? Waw di sini waw atof. Bukan apa? Bukan lagi kita bahas di at-tamanni. Paham kan? Ini bukan dinasab dengan itu. Atau masih ingat ya? Termasuk alat penasab adalah waw atof yang terletak, yang diatofkan kepada isim kholis. Kosong dari penafian. Kosong dari tolak.
Wa qouli ta'ala atau firman Allah Ta'ala au yursila rasula. Kenapa kalau ini? Sama dengan tadi. Atau kepada isim kholis. Di mutamimah disebutkan. Ini bukan karena tamanni. Ini juga memang dinasab dengan an. Mutmarotan ba'da atof. Nah, tapi ini diatofkan bukan karena tamanni. Ini diatofkan karena isim kholis. Beda posisinya. Beda posisinya. Ini sisi yang keempat. Dia bermakna laika. Itu intinya. Bermakna apa? Laika. Al-khamis yang kelima dan yang terakhir. Antakuna lil ard. Ya sama lil ard juga tolab. Cuma arti apa? Siapa masih ingat apa artinya ard? Tolab bi lin warifkin. Meminta dengan halus. Ya sama-sama. Setelahnya berarti fiilnya juga diapain? Fiilnya juga apa? Dinaso. Karena juga art juga termasuk apa? Tolab. Tamani termasuk tolab. Art juga apa? Tolab. Cuma bedanya kalau tamani dia berangan-angan. Menginginkan sesuatu yang mustahil atau sulit. Kalau art dia meminta tapi halus. Lihat contohnya. Nah contoh. Lau tanzilu indana fatusibah khairah. Kalau kamu mampir di kami, kamu akan mendapatkan kebaikan. Kalau kamu mampir, jadi dia tidak bilang mampirlah. Dia tidak bilang begitu. Tapi kalau kamu mampir, halus. Paham kan? Kalau kamu mampir di kami, kamu akan dapat kebaikan. Artinya apa? Tolong mampir dulu. Paham ya? Dia minta apa dengan dengan halus. Dzakarahu fit tashil. Ini disebutkan di dalam at-tashil. Ini makna yang kelima ini. Makna yang kelima ini. Wa dzakaralah Ibnu Hisham Al-Lakhmi dan disebutkan oleh Ibnu Hisham Al-Lakhmi makna akhar, makna yang lain. Berarti ini nanti makna yang keberapa? Makna yang keberapa ini? 6. Wa antakuna lit taklil. Dia bisa bermakna taklil. Bermakna sedikit. Masya Allah, ini makna yang keenam, sisi yang keenam. Yang disebutkan oleh Ibn Hisham Al-Lakhmi. Dia bilang contohnya, nah, tasaddaku walau bidilfin muharraf. Bersedekahlah walaupun dengan tulang yang dibakar. Apa artinya lau di sini? Apa makna lau di sini? Taklil, bersedekahlah walaupun sedikit. Itu maknanya di sini. Artinya masa tulang yang dibakar. Maksudnya apa? Ini ibarat untuk sesuatu yang apa? Yang sedikit. Dengan demikian pula wattaqun nar walau bisyikit tamrah. Takutlah kalian dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Apa maksudnya itu? Walaupun sedikit. Paham maknanya yang dia sebutkan. Jadi belum masukkan makna yang keenam. Bermakna apa? At-taklil. Ini makna-makna apa? Lau. Makna-makna lau. Paling susah adalah yang makna pertama. Kenapa susah? Karena adanya beberapa contoh yang berbeda. Itu susahnya. Susahnya bukan karena maknanya. Susahnya adalah belum membantah takdir harfun tina limtina. Paham kan? Kalau hanya punya satu sebab cocok. Harfun tina limtina. Berarti sepakat sebenarnya kalau hanya memiliki satu sebab kita bilang apa? Harfun tina limtina. Kalau memiliki dua sebab ini yang masalah. Ini yang masalah. Karena belum tentu tidak ada jawabannya kalau tidak ada syaratnya. Paham kan? Bisa saja ada, bisa juga tidak. Karena dia punya sebab lain. Itu yang sulit. Kalau yang lainnya mudah. Bermakna in mudah, bermakna an mudah, bermakna laita mudah, bermakna bermakna apa tadi? Tamanni mudah. Paham kan? Jelas kan? Bermakna art tadi mudah, bermakna taklil juga apa? Mudah. Nah itu tergantung siapnya, tergantung konteksnya. Iya. Berikutnya anak ustadis itu insyaallah besok jenis yang keenam. Ma ya'ti ala sabati aujuh. Lebih banyak lagi. Apa yang datang di atas 7 sisi. Jadi tidak 6 ya. Tadi 5 ini langsung 7. Apa yang datang di atas 7 sisi. Dan alhamdulillah ini cuma 1. Wah kode. Untung tidak banyak.
7 sisi tapi dia cuma satu kode. Tapi alhamdulillah kita sudah tahu 4. Jadi jangan anggap berat. Kita sudah tahu 4 sisinya kode. Di tupa bah. Dan kalau masuk pada mati berapa sisi? 2 kan? Kalau masuk pada mudhari 2 juga. Berarti kita sudah tahu 4. Iya kan? Sisa berapa? 3. Jadi jangan anggap, wah banyaknya ini 7. Enggak, kita sudah dapat sebagian. Kita sudah bahas sebagian. Sebagian. Insya Allah.